Untuk mengetahui seberapa penting LKS bipartit ini, saya akan bawa Anda untuk melihat sebuah gambaran besar atau big picture dari sebuah persoalan yang dimulai dari keluhan pekerja. Keluhan pekerja, entah itu yang kecil, sedang, atau besar, tetap saja itu adalah sebuah keluhan pekerja. Nah, apa yang harus dilakukan jika ada keluhan pekerja? Ya, keluhan pekerja ini harus dikelola dengan baik, harus dituntaskan dengan baik, dan dicarikan solusinya. Memang ada beberapa perusahaan yang menganggap bahwa keluhan pekerja itu sebagai sesuatu yang aib, memalukan, dianggap mengganggu, ya, dianggap bikin susah, sehingga keluhan pekerja itu disembunyikan, ya, diredam, didiamkan, dibiarkan, bahkan ada yang sengaja ya, dibungkam, ya, diberangus, ya. Mungkin tindakan-tindakan itu berhasil, tapi itu untuk sesaat. Kenapa? Karena itu akan menjadi bom waktu, dan suatu saat tanpa diduga pasti akan memberikan bencana. Bencana bukan hanya kepada perusahaan, juga kepada pekerja. Semua para pihak akan merasakan akibatnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi, keluhan pekerja itu harus dikelola dengan baik, dituntaskan dengan baik, dicarikan solusi penyelesaiannya. Kalaupun tidak menghasilkan solusi 100% seperti keinginan para pihak, ya, karena para pihak juga punya kepentingan sendiri-sendiri, setidaknya diredam. Ya, misalnya dari 1 sampai 10, ya, hanya bisa menyisakan keluhan pekerja itu 1 atau 2 saja. Itu suatu prestasi yang baik. Oke, nah bagaimana cara mengelola, cara menuntaskan dan mencarikan solusi jika muncul keluhan pekerja? Ya, LKS bipartit adalah salah satu tools atau metode yang bisa digunakan untuk mengelola, menuntaskan, dan mencarikan solusinya. Jadi itulah salah satu peran LKS, bukan salah satu, itulah peran utama dari LKS bipartit. Ya. Tapi banyak yang bilang atau beranggapan, oh LKS bipartit itu tidak bermanfaat, pertemuannya basa-basi, nggak jelas mau ngapain, hanya formalitas untuk gugur kewajiban karena LKS bipartit ini diamanatkan oleh undang-undang harus dibentuk. Ya, bisa saja ada yang beranggapan seperti itu, ya, karena apa? Karena manajemen perusahaan dan praktisi HR-nya tidak tahu apa program yang harus dibentuk, yang harus direncanakan dan dijalankan nanti oleh LKS bipartit. Kalau mereka tahu, tentu tidak akan seperti tuduhan itu. Oh, LKS bipartit itu cuma ketemuan basa-basi, hahaha, nggak jelas, ya. Hanya itu. Nggak seperti itu LKS bipartit, ya. Ya, kalau tahu cara mengelolanya, maka LKS bipartit ini akan menjadi awal, bahkan menjadi penggerak utama bagaimana sebuah keluhan pekerja itu dikelola, dituntaskan, dan dicarikan solusinya. Ya, apa itu program kerja atau tools lain dari yang bisa dihasilkan oleh bipartit? Ada bermacam-macam. Di sini saya sampaikan pada yang diamanatkan oleh perundangan ketenagakerjaan kita, antara lain bahwa dari LKS bipartit ini harus dibuat bagaimana pengelolaan keluhan pekerja atau yang biasa kita kenal dengan grievance management system. Kemudian bagaimana kita harus melakukan edukasi yang berhubungan dengan hubungan industri.
dan bagaimana kita harus menjalankan dan melakukan yang namanya komunikasi yang transparan, sehingga muncul yang namanya komunikasi yang efektif di organisasi. Dan yang keempat, bagaimana harus melakukan evaluasi rencana kerja serikat pekerja. Nah, ini yang jarang atau bahkan tidak ada yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, nah, itu tadi kembali. Kalau ada yang berkata LKS bipartit itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, ya karena memang ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan LKS bipartit itu nggak usah dibentuk di perusahaan. Dan kalaupun sudah ada, ya sudah, LKS bipartitnya nggak usah terlalu powerful, nggak usah berdaya guna, nggak usah dikasih dibuatkan manfaat, ya cukup dengan ketemuan yang berbasa-basi saja. Kenapa? Karena memang LKS bipartit ini sangat diperlukan oleh perusahaan. Perbandingan lurusnya seperti ini. Jika pekerja sangat ingin membentuk serikat pekerja, maka perusahaan ini wajib harus punya LKS bipartit. Meskipun di perusahaan itu belum terbentuk yang namanya serikat pekerja. Apalagi kalau serikat pekerja sudah hadir. Sementara LKS bipartit belum didirikan. Sangat penting. Jadi perbandingan sepertinya seperti itu. Ketika pekerja menginginkan dibentuknya sebuah serikat pekerja, ya perbanding lurusnya adalah perusahaan harus mempunyai LKS bipartit. Bukan untuk diadu antara LKS bipartit dengan serikat pekerja, tidak. Ya, LKS bipartit ini wajib, ya, dan semua pihak, para pihak harus wajib berpartisipasi di LKS bipartit, termasuk serikat pekerja, koperasi karyawan, perkumpulan futsal, perkumpulan badminton, dan lain-lain. Semua harus berpartisipasi di dalam LKS bipartit ini. Itulah manfaat dari LKS bipartit. Ya, bayangkan bahwa begitu banyak keluhan pekerja, perusahaan harus punya LKS bipartit, dan LKS bipartit itu harus mempunyai program kerja, ya, itu pun masih memberikan kemungkinan kecil sebuah kegagalan. Apalagi kalau perusahaan itu memang tidak punya LKS bipartit, atau ada LKS bipartit tapi tidak berguna dan tidak bermanfaat. Bayangkan, ada LKS bipartit dengan program-programnya saja masih ada kemungkinan kecil untuk menjadi kegagalan. Ya, tadi saya bilang dari 10 masalah bisa diredam hanya meninggalkan 1 atau 2 masalah saja. Nah, 1 dan 2 masalah ini jangan dianggap sepele. Oh, cuma 1, cuma 2, sederhana itu, kita berhasil meredam yang 8. Jangan dianggap sepele. Nah, karena kalau gagal, ya, itu lolos dari filter LKS bipartit, ya, itu akan membuat sebuah hal baru, ya. Ya, jadi kalau gagal, apa akibatnya? Ya kita bilang oke lah, cuma 1 dari 10 hanya 1 yang belum bisa diputuskan, ya, belum didapat solusinya. Ya, kita sebut saja itu gagal. Ya, jangan anggap sepele. Kalau gagal, apa yang akan terjadi? Ya, kita lihat apa yang akan terjadi. Ya, akan menjadi sesuatu yang kita sebut perselisihan industrial. Bayangkan, yang tadinya keluhan pekerja menjadi perselisihan industri. Walaupun cuma 1 tadi yang belum didapat solusinya. Dan perselisihan industrial ini berpotensi membuat pihak yang tidak puas, yang tidak senang untuk mengajukan yang namanya perundingan bipartit. Ya, ini udah suasana yang berbeda, udah suasana yang nggak nyaman. Ya, nah, jadi kalau perselisihan industrial ini akan memaksa, ya, pihak yang tidak suka, yang tidak terima, yang tidak puas untuk
mengajukan perundingan bipartit. Nah, di sini juga saya ingin tunjukkan beda ya antara LKS bipartit dengan perundingan bipartit. Ya, beda. Jadi jangan keliru ya. LKS bipartit gagal itu akan menghasilkan perundingan bipartit begitu. Ya. Nah, mudah-mudahan perundingan bipartit ini menghasilkan solusi, win-win solution ya, semua bersepakat, semua berdamai. Itu yang kita harapkan. Tapi bagaimana kalau perundingan bipartit pun dinyatakan gagal? Ya, apa yang akan terjadi? Ya, apa yang akan terjadi jika perundingan bipartit ini gagal? Inilah akhir dari cerita ini. Ya, jika perundingan bipartit gagal, bisa terjadi satu di antara 4 ini. Ya, bisa saja terjadi mogok kerja, terjadi unjuk rasa, terjadi lockout, atau terjadi PHK, atau keempat-empatnya terjadi bersamaan. Ya, bisa dipahami ya. Semula hanya sebuah keluhan pekerja awalnya, tapi endingnya menjadi suasana yang tidak menyenangkan. Mogok kerja, unjuk rasa, lockout, atau PHK. Yang menderita para pihak. Pihak perusahaan, pihak pekerja, termasuk juga serikat pekerja. Ya, nah inilah gambaran ini saya sampaikan untuk lebih memahami apa itu LKS bipartit, apa sih perannya, apa sumbangsinya. Mari kita akan pelajari lebih lanjut, lebih dalam tentang LKS bipartit. Dan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, ikuti karena banyak pelajaran pembahasan yang bisa Anda lihat di sini, bagaimana pengelolaan keluhan pekerja, bagaimana cara melakukan edukasi hubungan industri, bagaimana komunikasi yang efektif, transparan, bagaimana melakukan evaluasi rencana kerja serikat pekerja. Ya, sampai dengan apa itu perselisihan industri, bagaimana perundingan bipartit, apa itu mogok kerja, apa unjuk rasa, apa itu lockout dan PHK. Ya, ini situasi yang kalau praktisi HR dan manajemen tidak tahu ilmunya, oke, nggak apa-apa, tidak punya pengalaman, tapi minimal harus tahu ilmunya. Tidak ada pengalaman, tapi tahu ilmunya tidak akan membuat orang panik. Setidaknya dia tahu, dia punya pegangan. Oh, dia tahu bedanya mogok kerja dengan unjuk rasa. Selama ini mungkin teman-teman tidak bisa bedakan antara mogok kerja dan unjuk rasa, dan memang dikondisikan untuk seperti itu. Makanya LKS bipartit nggak perlu ada, nggak perlu dihadirkan. Jadi ketika melakukan aksi, ya mogok kerja, ya unjuk rasa, ya campur-campur, nggak tahu. Apalagi manajemen dan praktisi HR-nya sudah panik duluan, nggak bisa membedakan, ya. Karena tidak bisa membedakan, bertindak, salah tindak itu dimanfaatkan untuk menyerang balik kepada perusahaan. Jadi, yuk kita ikuti banyak pelajaran di sini akan kita bahas di Career and Building ini, ya, supaya teman-teman bisa mengetahui dan bermanfaat untuk semua orang. Ya, oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di kelas LKS bipartit. Terima kasih.